dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Mala Kamila di acara Catatan Redaksi. Kali ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh salah satu wartawan Jawa Pos Radar Kudus, Biro Pati Ahmad Ulil Albab. Halo. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Jadi semangat. Ya, jadi bisa saya ceritakan kenapa sih kali ini kita mewawancarai dia. Karena Mas Ulil ini salah satu ODP, ya benar, dia ODP karena sempat bertemu dengan Imam Suroso atau Mbah Roso, yaitu DPR RI yang udah positif corona ya Mas? Iya, positif corona. Jadi 5 hari sebelum meninggal dunia itu bertemu dengan Mas Ulil. Nah, kita bisa diceritakan Mas, kronologinya gimana waktu itu, atau bisa dijelaskan tracking dari Mbah Roso akhirnya bertemu dengan Mas Ulil. Oke. Terima kasih Mbak Malah. Ini kesempatan saya untuk berbicara. Benar. Setelah saya jadi ODP itu banyak sekali yang WA itu, dan ya, banyak yang nggak saya balas. Oh gitu. Nggak cover. Oh ya. Oke. Jadi hari itu Jumat, Mbak. Jumat pagi itu ada undangan dari Pak Imam. Saya dengan beberapa teman wartawan yang biasa meliput beliau diundang. Biasalah karena lama kan nggak ketemu, nggak ngopi-ngopi. Nah itu kita diundang, ajak ngopi-ngopi, sharing-sharing lah biasa. Pak Imam ketika ketemu dengan teman-teman itu selalu pertama ya menanyakan kabar, kemudian ngasih motivasi itu supaya teman-teman ini harus itu pasti itu setiap ketemu pesannya pasti harus produktif, harus kreatif selagi masih muda. Itu yang saya tangkap terus sampai saat ini. Nah, hari itu ketemu Jumat pagi, ngopi-ngopi sebentar, kemudian jam 11 paling itu kita ada spontanitas itu Pak Imam pengen kegiatan bakti sosial. Bakti sosial karena itu lagi hangat-hangatnya virus corona kan. Nah, beliau sebagai anggota DPR RI di Komisi 9 juga, Komisi Kesehatan, ingin mengedukasi masyarakat soal itu, ngasih masker, kemudian hand sanitizer, dan itu di Pasar Puri. Itu Pasar Puri, pasar ya terbesar lah di Pati itu. Yang ramai sekali aktivitasnya di situ. Jumat sore itu setelah asar. Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Nah itu Mbak, sebenarnya kita sudah sudah jaga jarak lah aslinya. Itu pas pertama ketemu aslinya sudah Pak Imam sudah mengingatkan cukup gini aja. Tapi pas pulang itu kan kita kan beberapa teman kan dikasih hadiah. Nah itu seakan lupa itu, tiba-tiba refleks salaman. Nah ketika ada berita Pak Imam meninggal, belum ada 1 minggu kita bertemu dan kontak fisik, itu saya sangat terpukul sekali. Benar-benar terpukul. Terpukulnya sama diputusin ini heboh mana ini? Saya belum pernah diputusin kayak Pak. Jadi heboh ini. Bener. Karena ini menyangkut hidup dan mati. Iya, saya juga sebelum itu kan saya juga banyak bertemu orang, banyak bertemu teman. Saya kepikiran kemana-mana. Takut menular. Itu saya merasa bersalahnya di situ juga. Kalau enggak waktu itu? Enggak sih, begitulah. Terus? Ya dari situ terakhir memang kontak saya pas itu memang jelang sepekan sebelum beliau dipanggil Yang Maha Kuasa melalui itu kalau boleh tahu setelah virus. Pertemuan itu kondisi dari Mbah Roso itu gimana? Memang malamnya itu kabarnya sakit. Kabarnya sakit. Saya kan paginya saya kan ketemu stafnya itu di yayasan itu. Beliau bilang Pak Imam sakit tadi malam semalam. Saya nggak kepikiran apa-apa itu. Dikira sakit biasa karena kecapean. Beliau kan aktivitasnya kan juga
tinggi ya mobilitasnya ya. Sebelumnya juga kabarnya dari Jakarta menghadiri acara. Saya nggak kepikiran sakit nggak kepikiran. Tak kira ya wis loro biasa lah, kecapean biasa ya. Tapi beberapa hari setelah itu ada selentingan Pak Imam kena virus corona itu. Kemudian Jumatnya itu saya di WA sama orang dekatnya itu kitaannya kayak wis tanda-tanda itu Pak. Harus disuruh gitu. Disuruh hati-hati, kemudian disuruh jaga kondisi, konsumsi vitamin, olahraga dan istirahat harus cukup. Saya terus mulai merasa ada apa ini, dan saya cari-cari informasi, kemudian ada teman juga, teman kantor kan juga dapat info itu, terus kita sharing-sharing tentang kondisinya Pak Imam, dan saya menjadi orang yang orang kontak yang dekat, dan otomatis saya harus waspada. Terus hari itu juga sore itu teman saya sebut aja Mas Saiful itu langsung menyarankan saya untuk jaga kondisi, kemudian juga sudah melontarkan dia mulai ini enggak melontarkan untuk saya isolasi. Udah bilang begitu ya. Ini bilangnya malah gini, ini kalau Pak B tahu kamu kontak terus keadaannya Pak Imam seperti ini, kamu pasti diisolasi. Terus mulai itu saya juga agak kepikiran ya. Terus malamnya dapat kabar informasi itu. Nah itu dunia. Ada yang dirasakan nggak selama beberapa hari sebelum informasi meninggal dunia itu? Kalau kondisi tubuh saya kelihatannya Mbak fit ya, yang saya rasakan fit. Tapi saya memang hari-hari itu agak batuk sedikit. Tapi biasalah, saya pikir biasa batuk ya, mungkin musimnya atau batuk dan ngono kaya. Nah, tapi teman-teman juga mulai kayak mengingatkan, kayak sepertinya kok corona. Ya, sepertinya kok kurang sehat nih. Nah, ini perlu waspada gitu. Tapi secara fisik saya merasa fit karena hari-hari itu setelah merebaknya virus corona, saya mulai baca-baca banyak tulisan kan, salah satunya yang membuat kita untuk survive di melawan virus itu. Saya baca tulisannya Pak Dahlan juga di awal-awal waktu Indonesia belum heboh ya, baru heboh di Wuhan itu. Salah satunya olahraga yang cukup, kemudian konsumsi buah itu pisang sama apel yang katanya antioksidannya tinggi atau itu saya sudah praktekkan itu. Jadi saya merasa ya oke-oke aja sih. Tiap pagi ya kadang saya lari, kadang sepedaan. Hari-hari itu juga saya juga sering beli buah sedikit-sedikit lah untuk perbaikan gizi. Gitu. Oke, berarti memang nggak merasakan ini ya, demam-demam yang batuk-batuk terus tensi gimana? Tensi terus sama suhu badan normal. Normal ya. Saya kan sebelumnya kan juga ada liputan sama anggota DPRD juga kegiatan penyemprotan disinfektan lah, biasa itu juga ada termo itu. Nah, dicek itu juga normal. Aku ya merasa sehat-sehat aja gitu. Gak ada masalah. Nah, terus setelah tahu gitu, kalau Mbak Roso itu meninggal dunia karena corona, nah itu kehidupan apa yang terjadi di kantor? Jadi kan ada di Biro Pati, nah di Biro Pati itu mulai dari kabironya, teman-teman wartawan, teman-teman admin, terus teman-teman AE itu gimana di sana? Pertama memang kaget ya. Mungkin mulai malam itu juga ya mereka banyak WA-an, tapi saya memang tidak berani buka grup itu sama sekali. Saya ingin pikiran saya tidak terbayang-bayang ketakutan gitu. Paginya memang banyak sekali WA itu kan masih hari Sabtu, harusnya kan masih masuk sih teman-teman kantor. Itu teman admin sampai tidak berani, ini gimana bos Rokim ya, kepala biro. Aku kok takut ke kantor. Ya udah, ini karena menyikapi kondisi seperti ini ya libur dulu lah teman-teman, kerja dari rumah. Dan saya langsung disuruh isolasi. Aku juga sempat bingung, isolasi Rendi, pulang saya juga jauh ya.
jauh terus isolasi di rumah nggak mungkin karena Ngomong-ngomong rumahnya mana Mas? saya aslinya Jelegong, Keleng, Separa. Jadi hari ini Ya? Tapi kerjanya di Pati. kerjanya di Pati, sehari-hari di Pati itu. Karena rumah kan kecil ya, nggak kamar mandi juga cuma satu, nggak mungkin saya mengisolasi diri di rumah terus akhirnya iya itu ya saya bayang-bayangnya kan itu juga. Soalnya apa ya, hari Sabtu itu juga saya sempat pulang juga. Saya juga kepikiran orang tua, terus kepikiran rencana saya menikah. Beneran ya? Sahabat, jadi tahun ini mau rencana menikah ya Mas? Ya insya Allah, semoga pandeminya cepat berlalu. Pandemi ya, akhirnya. Tapi ini teman-teman kan belum tahu gimana kondisinya setelah apa namanya, setelah itu kan pemerintah kabupaten ini kayaknya meminta seluruh wartawan yang kontak fisik dengan Mbah Roso untuk rapid test. Nah itu gimana hasil rapid testnya? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Bupati, ini sangat responsif sekali beliau ketika tahu teman-teman kontak langsung dan statusnya masuk sebagai ODP, orang dalam pemantauan, itu beliau langsung berusaha untuk memfasilitasi kami lah untuk di rapid test itu. Tapi memang mungkin di Pati belum ada, jadi harus dipesankan. Jadi rapid test itu baru Senin baru bisa rapid testnya. Jadi di masa penungguan itu juga deg-degan Mbak. Gitu ya? Saya posisi masih di kantor itu, saya baru pindah ke kos hari Minggu. Masih cari-cari emang. Itu belas saya nggak berani keluar. Hari itu juga saya install aplikasi untuk itu pesan makanan online. Aplikasi Grab, kemudian OVO ya, biar saya nggak keluar dulu. Nggak banyak kontak dengan orang lain. Itu untuk memenuhi kebutuhan pangan saya karena jauh dari orang tua dan nah itu sampai segitu. Oke, siap. Ini minumnya apa ini Mbak? Saya jahe. Oke. Siap. Oke. Nah, waktu itu kan langsung isolasi mandiri. Isolasi mandirinya itu gimana? Terus ngapain aja saat isolasi mandiri? Isolasi mandiri saya di kos, memang disuruh nyari kos. Jauh dari kantor ya? Deket sih. Deket ya? 100 meteran paling, jalan kaki sudah cukup. Di kos ya emang nggak ngapa-ngapain. Temen nggak ada, emang dibatasi kan. Terus ya untung saya bawa laptop dan nonton film. Enggak. Kalau film enggak hobi saya. Sebelum pindah dari kantor ke kos, saya download itu musik dulu. Musik buat hiburan. Dan kebetulan ada beberapa buku cerita yang mungkin ini hikmahnya isolasi juga ya, beberapa buku-buku yang belum terbaca akhirnya terbaca. Lumayan dua minggu setelah isolasi, dari musik, baca buku ya kan, terus paling makan gitu, tidur lagi besoknya. Nah setelah itu kan ini hasilnya gimana nih sebetulnya rapid test itu? Hasilnya alhamdulillah dinyatakan negatif. Semua yang wartawan yang kontak itu juga dinyatakan negatif hari itu juga, dan plong sekali lah rasanya. Mungkin sudah aman lah istilahnya, aman untuk sementara gitu. Tapi tetap tetap melanjutkan isolasi sampai benar-benar sesuai dengan standarnya itu 14 hari, dan alhamdulillah itu sudah terlampaui terus, udah lancar lah. Alhamdulillah di kos juga nyaman sekali Mbak. Saya memang nyari kos yang benar-benar nyaman karena beruntung kantor menyupport penuh ya, artinya wis lah ke luru kos bayari. Isolasi mandiri sana. Yang penting saya aman dulu. Dan saya memang cari kos yang benar-benar enak, yang suasananya juga nyaman, mendukung.
dapat sinar matahari pas, ada pohon-pohonnya itu jemur juga. Bener-bener saya harus milih kos yang bener-bener rileks, yang membuat saya nyaman, santai, pokoknya yang harus memperbaiki kondisi psikis saya yang terpukul. Dapat vitamin nggak? Vitamin terus kayak kan banyak tuh yang bikin empon-empon kayak jahit, lawak, kunyit gitu-gitu. Dapat nggak atau beli sendiri terus? Beli sendiri sih. Itu selama isolasi mandiri. Iya, selama isolasi saya punya apa ya, minuman apa ya, rutin gitu. Dari kebetulan pas mulai tinggal di kos, saya dikasih sama calon saya dikirimi logistik ya, dikirimi madu sama jeruk nipis. Saya itu malah pengen tahu perasaannya malam ini gimana, orang mau nikah kok malah ODP gitu loh. Calon mertua juga sempet ini enggak? Ya sempat khawatir gitu. Sempat khawatir ya, sangat khawatir. Mungkin terjemahan khawatirnya itu langsung dikirim-kirimi. Oh gitu. Kemudian dari teman-teman juga teman-teman dekat juga ada yang ngasih support vitamin juga. Ya selain selain dibantu doa juga dibantu logistik, itu mungkin yang menguatkan saya di masa isolasi itu, sehingga banyak dukungan mungkin di luar untuk saya agar tetap survive gitu. Survive gitu ya. Karena memang kita nggak tahu juga kan. Padahal rapid test juga bisa saja pertama kali negatif, tapi selanjutnya itu positif gitu. Tapi selama isolasi mandiri itu kondisinya juga nggak apa-apa, terus malah ya semakin sehat, semakin. Ini total untuk hari ini itu sudah berapa hari isolasi mandiri? Mungkin 15 hari lebih ya. Saya mulai isolasi Sabtu 28 berarti ya. Sabtu 28 Maret sampai ini ya. Sampai saya baru berani pulang hari Minggu kemarin. Kemarin pulang. Saya benar-benar harus memastikan kondisi saya baru berani pulang ke rumah. Aslinya gejolak batin ini sudah pengen ketemu orang tua, ketemu keluarga. Soalnya selama 14 hari itu saya benar-benar sendirian. Sendirian di kos itu kan. Sendiri, terus nggak ada teman ngobrol juga, paling ya WA. Iya, ya terbantu WA itu, bisa telepon, bisa chat-chat. Nah, bisa, kalau saat itu orang tua itu gimana? Tahu nggak kondisi Mas Ulil waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya ODP saya juga nggak berani ngasih tahu, soalnya mungkin saya khawatir literasi orang tua nggak nyampe, sehingga saya bilang ODP, dan perasaannya sudah kemana-mana. Soalnya kan pemberitaan virus corona kan semengerikan itu di luar kan, jadi lebih baik saya silent dulu lah. Tapi tahu-tahu malah tahu sendiri. Tahu sendiri. Iya. Itu dari mana? Info tetangga atau ada informasi dari desa? Nggak tahu ya, mungkin dari sosmed mungkin banyak mengabarkan itu. Saya corona gitu. Enggak, saya ditelepon kan iki kabarnya kok ada anggota DPR RI di Pati yang meninggal karena corona. Sempat liputan yo. Ini berarti udah dikarantina. Baru saya ceritakan sedikit ya memang saya di karantina, ini belum bisa pulang. Waktu telepon itu juga ditanyai iki keadaannya lagi ini kok gak mulai kepiye. Ya disuruh pulang, tapi saya jelaskan saya harus karantina, dan nanti setelah baru pulang. baru ternyata juga paham, lega. Waktu itu juga saya juga dikabari selang beberapa hari juga saudara saya meninggal, tapi bukan corona. Memang sudah ada riwayat penyakit dalam, enggak memang punya riwayat penyakit dalam yang. Soalnya memang akhir-akhir ini itu banyak yang sakit terus dikira corona. Nah, terus warga juga kayak menolak gitu. Misalnya kejadian di Semarang itu kan sempat seperti itu. Nah, mungkin ada tips dari Mas Ulil gitu, bagaimana menyikapi hal ini biar sahabat Radar Plus tahu gitu.
Ya mungkin ya kita jangan terlalu bergantung media sosial ya. Karena media sosial kan informasi yang sampai ke kita kan tidak tersaring sedemikian rupa seperti media mainstream, misalnya koran itu kan beda. Jadi informasinya kadang masih abu-abu, kadang bisa juga hoax. Pasca meninggalnya Pak Imam juga banyak sekali hoax. Mulai dari katanya ajudannya yang meninggal, keluarganya yang gimana. Nah itu mungkin masyarakat gimana ini posisi saat ini? Kemarin saya komunikasi dengan stafnya di Imam Suroso Center, itu kabarnya juga mereka kondisinya baik. Bu Asih istrinya sama anaknya katanya ini positif itu ada. Jadi teman-teman yang baik di Pati atau di ekspedisi dengan Pati, jangan tertipu hoax. Harus kita baca berita dan pilihlah media yang memang kredibel. Gitu. Ya harus benar-benar selektif dan jangan jangan gampang langsung percaya. Kita harus cross check banyak sumber, banyak media ini, jangan hanya percaya ini langsung ada kiriman kayak gini langsung ditelan mentah-mentah. Memang jangan di masa seperti ini tuh. Jangan sangat Terus kalau kondisi di Kabupaten Pati sendiri gimana? Memang pasca meninggalnya itu memang kesannya memang agak horor. Sampai pasar Puri kan sampai ditutup selama 4 hari mungkin itu ya. Selama 4 hari sampai ditutup. Kemudian itu saya rasakan memang kota memang aktivitasnya memang agak kurang, cenderung lengang dan mungkin karena ketakutan itulah. Tapi sekarang sudah mulai nggak begitu kerasa mungkin horornya, tapi saya masih melihat banyak masyarakat ya memang agak sadar lah pasca. Memang gimana ya, kalau sudah ada kasus memang baru mulai sadar sepertinya. Mulai social distancing itu mulai benar-benar dipahami, kemudian hidup sehat, hidup bersih dan lain sebagainya, itu mereka mulai tahu gitu. Ini kan juga jaga jarak ya. Iya, jaga jarak, ini sudah aman insya Allah. Oke. Mungkin apalagi Mas ini untuk terakhir kasih tips kepada teman-teman untuk misalnya kayak selama isolasi diri itu kan banyak makan buah dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke teman-teman. Ya mungkin kita benar-benar yang semula kita serampangan istilahnya ngawur itu, ini memang momentum kita untuk untuk merubah pola hidup kita untuk lebih sehat, untuk lebih bersih. Ini mulai saat ini saya di masa karantina ini benar-benar berubah. Betul. Aktivitas saya kalau pagi itu bangun, sholat subuh, tepat waktu ini. Biasanya ya molor, tapi ini di masa isolasi memang banyak berkahnya. Sholat subuh menjadi tepat waktu. Kemudian kalau tiap pagi itu saya bikin minuman pagi, minuman hangat madu sama jeruk nipis tuh, kadang air hangat sama madu aja gitu. Dan setelah itu bersih-bersih, nyapu, ngepel itu pasti setiap hari. Terus baru mulai saya kan kebetulan mencoba mandiri kan ada beras saya masak, nanti tinggal beli lauknya. Setelah itu baru olahraga ringan, terus berjemur, baru setelah itu mandi. Itu rutin seperti itu. Sore juga seperti itu. Nyapu, ngepel terus gitu. Pokoknya kamar kos bersih, sangat bersih. Apakah ini calon bapak rumah tangga dari mungkin persiapan ya Mas? Iya. Oke, terima kasih Mas atas
kisahnya ya yang inspiratif ini, tetap semangat meskipun sudah ODP, tetap menjaga pola makan yang sehat, terus lebih aktif, lebih khusyuk dalam beribadah juga gitu. Ini perlu saya tegaskan loh Mbak, ini status ODP saya sudah dicabut oleh Pak Bupati. Sudah ada ODP. Iya, karena sudah lepas masa inkubasi. Tapi tetap gaya hidup sehat dan bersih harus tetap terus dilakukan meskipun sudah tidak ODP. Jangan lengah. Itu pesannya Bapak Bupati, Pak Dinas Kesehatan seperti itu, jangan lengah. Tetap berpola hidup sehat dan bersih itu jangan sampai ditinggalkan. Untuk jaga-jagalah dari jaga diri, jaga jarak. Oke, mungkin sekian dulu ya sahabat Radar Kudus. Nantikan episode catatan redaksi berikutnya. Salam. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV.